Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin dalam segmen rezeki berlimpah berkah. Kita masih membahas jurus-jurus bagaimana kita mendapatkan rezeki berlimpah berkah. Kali ini kita akan menggedor pintu langit. Doa sebagai jalan keberkahan dan keberlimpahan rezeki. Sebelumnya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa bantuan dukungan teman-teman sekalian, channel ini tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Ahlan wa sahlan. Sahabat Manjada Wajada, apa sih hakikat doa dan mengapa doa itu bisa menggedor pintu langit dan membuka keberkahan dan keberlimpahan rezeki? Doa itu hakikatnya itu adalah permohonan kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah, menunjukkan kita punya hajat yang banyak kepada Allah, menunjukkan kita ini hamba Allah yang lemah, menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Nah, ini menarik sekali bahwa permohonan ini bukan sebagai kelemahan kita, justru permohonan ketergantungan kita kepada Allah itu akan menjadi kekuatan kita. Kenapa ini menjadi kekuatan kita? Karena kita ini manusia. Manusia itu lemah, manusia itu tidak ada daya upaya. Kita punya yang namanya Allah yang Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan dunia dan seisinya, yang mengatur rezeki, semuanya itu Allah. Karena itu kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah, Engkau yang Maha Pengatur rezeki, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, mudah-mudahan kami diberi rezekimu. Inilah yang membuat kita kuat. Karena apa? Kita mengikatkan diri, mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rezeki, mendekatkan diri kepada Allah, sumber rezeki yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita dekat kepada sumber rezeki itu, maka insya Allah keberkahan itu juga akan semakin dekat. Itulah hakikat doa. Permohonan bahwa kita sebagai manusia membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah sebagai sumber rezeki, sumber pemberi cahaya, sumber kebahagiaan dalam hidup. Sahabat Manjada Wajada, tentu kita berdoa itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada nasnya, dan nasnya langsung dari Quran, surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan ketika Tuhanmu berfirman, berdoalah, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini adalah perintah Allah. Wahai hambaku, aku tahu kamu lemah, kamu tidak berdaya, kamu tidak punya daya kekuatan. Karena itu berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ini perintah sekaligus janji. Wah, kalau udah janji Allah itu kan janji yang akan selalu ditepati. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bukan manusia yang kadang tidak menepati janji, tapi Allah itu selalu menepati janji.
Dan janji Allah itu adalah kalau berdoa aku akan kabulkan. Dan ini bukan hanya sekadar kalau, artinya boleh iya boleh tidak, tapi ini perintah. Jadi ayo manusia, kamu berdoa minta kepadaku, aku ini Tuhanmu, aku yang kasih rezeki. Nah itu kata Allah begitu, maka kita sebagai manusia tinggal ikut kata Allah. Gampang kan hidup ini? Kalau kita ikut dengan aturan Allah, kita ikut saja, kita berdoa saja, apa saja lagi berdoanya itu. Semua kebutuhan kita berdoa, Allah akan kabulkan. Ini janji Allah yang pasti akan ditepati. Mengabulkannya dengan cara apa ya? Cara Allah. Yang kadang kita tidak tahu apakah kabulkan sekarang atau nanti. Tapi ini janji Allah pasti akan ditepati, bahwa Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan ayat selanjutnya nih. Barang siapa yang menyombongkan diri dari ibadahku, barang siapa yang menyombongkan diri dari menyembahku, menunjukkan kehambaannya padaku, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Menyombongkan diri dari menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu artinya apa? Dia merasa bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu adalah kerja keras dia semata. Merasa bahwa apa yang dia hasilkan, dia dapatkan itu adalah karena semua kerja keras dia tanpa bantuan Allah. Itulah kesombongan yang luar biasa. Jangan sampai kita terjebak kesombongan itu. Karena kita akan dihina-dinakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kalau kita sombong, nggak pernah doa, nggak pernah dekat dengan Allah, kita merasa bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kerja keras kita. Yang terjadi, kita akan dihina-dinakan Allah dengan cara Allah di dunia dan akhirat. Karena itulah doa ini adalah kerendahan hatian kita, menunjukkan kehambaan kita, menunjukkan kita lemah. Maka kita di sini kita berdoa, ya Allah, setiap saat loh kita berdoa. Minimal 5 kali dalam sholat kita berdoa. Sholat itu kan isinya doa, tasbih, tahmid, doa, takbir. Nah itu isinya, kita doa. Berdoa itu paling tidak 5 kali setiap hari. Kita menunjukkan kelemahan kita, kehambaan kita. Maka doa inilah yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita agar kita lebih percaya diri, lebih bahagia, kita lebih sukses, dan sukses kita dunia dan akhirat. Sahabat Manjada Wajada, lalu apa fungsi doa dalam kehidupan kita di dunia ini? Dalam mencari keberkahan hidup dan keberlimpahan rezeki. Yang pertama, doa itu adalah wujud ketergantungan kita kepada Allah, wujud kehambaan kita kepada Allah, menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Doa itu adalah cara kita beribadah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu kita menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita tergantung kepada Allah, itulah Allah itu akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah itu senang kalau kita bergantung, senang kalau kita itu dekat-dekat, senang kalau kita menyembah Allah, dekat-dekat Allah. Allah akan kasih semua yang kita butuhkan. Jadi kenapa kita nggak dekat-dekat dengan Allah dengan doa? Jadi kenapa kita nggak tunjukkan kita ini butuh? Astaghisu birahmatika astaghisu, doa kita selalu kan. Kita butuh ya Allah dengan rahmat-Mu. Nah, ketergantungan, kehambaan kita kepada Allah, itulah fungsi doa yang pertama. Menunjukkan kita itu hamba yang tergantung kepada Allah. Sahabat Manjada Wajada,
Fungsi kedua dari doa itu adalah Allah akan memberikan rezeki dan keberkahan, membuka pintu-pintu rezeki, melonggarkan kesempitan dalam hidup kita, dan juga memberi jalan keluar dari setiap masalah kita. Dari sebuah hadis riwayat Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazamal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhroja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan memperbanyak istighfar, maka Allah akan membuka kesempitan hidup yang dia miliki. Dan Allah akan menggantikan kesedihan dengan kebahagiaan. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Barang siapa yang melazimkan, lazama, membiasakan istighfar. Istighfar ini memohon ampun. Doa memohon ampun kepada Allah. Allah akan membuka kesempitan-kesempitan hidup di dunia ini. Yang tadinya kita sempit. Allah akan bukakan itu, kesempitan-kesempitan hidup di dunia. Dan yang kedua, kalau kita lagi sedih, Allah akan berikan kebahagiaan. Kalau kita lagi khawatir, Allah akan berikan ketenangan. Kenapa bisa tenang? Ya karena kita yakin Allah itu akan kasih rezeki pada kita. Allah akan jamin rezeki kita. Allah akan jamin hidup kita. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah melalui Nabi Muhammad. Kita tinggal percaya saja kalau kita ini banyak berdoa, banyak beristighfar, Allah akan buka kesempitan-kesempitan hidup kita. Allah akan hilangkan semua kekhawatiran hidup kita. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Tinggal kita perbanyak aja. Doa istighfar, doa istighfar. Allah akan kasih rezekinya. Allah akan kasih jalan keluarnya. Masalahnya, kita sudah ucapkan belum? Kita ini sudah meminta belum sama Allah? Meminta dengan kesungguhan enggak? Nah nanti di bagian akhir kita akan bahas secara lebih dalam. Adab-adab dalam berdoa. Agar doa kita diterima oleh Allah. Fungsi dan manfaat ketiga dari doa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Doa itu kan kita memohon. Maka hati kita dekatkan. Secara spiritual kita coba dekatkan dengan Allah. Sehingga kita semakin lama, semakin dekat kepada Allah. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah sangat dekat. Aku menjawab doa-doa dan permintaan hambaku. Maka hendaklah mereka berdoa kepadaku dan percaya kepadaku agar mereka selalu mendapatkan petunjuk. Jadi berdoa dan percaya kepada Allah. Berdoa kita akan dekat kepada Allah. Lalu setelah berdoa, kita percaya kepada Allah, nanti kita akan diberikan petunjuk. Itu caranya. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah, kita minta kepada Allah, lalu kemudian kita percaya Allah akan kasih rezeki, lalu akhirnya Allah itu akan kasih petunjuk bagaimana cara kita mencari jalan keluar dari semua permasalahan yang kita miliki. Maka doa ini sangat penting. Dekat-dekat dengan Allah, banyak-banyak berdoa, Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih petunjuk bagaimana cara kita keluar dari masalah yang kita miliki, asal kita percaya. Berdoa, percaya kepada Allah.
Sahabat manjada wajada, fungsi keempat dari doa itu adalah menjauhkan diri dari mara bahaya. Hadis riwayat Tirmizi, ada dalilnya dong, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadaro illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dahsyat kan? Doa ini kita gedor pintu langit. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan takdirku hari ini takdir yang baik. Yang tadinya kita dapat mara bahaya, akhirnya Allah dengan doa kita itu Allah ganti dengan takdir yang baik. Maka kita banyak-banyak berdoa memohon perlindungan. Kan selalu doa kita kan tiap hari. Ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan perlindungan, keselamatan darimu. Mudah-mudahan Allah selamatkan aku. Nah, ini dia fungsinya. Dengan doa kita akan dapatkan perlindungan untuk kehidupan kita, keselamatan kita sehari-hari. Maka perbanyak doa, perbanyak zikir. Pagi, petang, ini insya Allah akan memberikan perlindungan. Sahabat manjada wajada, fungsi kelima daripada doa itu adalah membuat kita yakin dan percaya dengan diri kita. Kenapa kita yakin dengan dan percaya dengan diri kita? Karena kalau kita sudah ngomong la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Aku cukuplah Allah sebagai pelindungku. Maka itu akan menjadi kekuatan kita. Gak ada yang bisa mengalahkan kita. Karena apa? Kekuatan Allah itu dipinjamkan ke kita, sehingga kita semakin percaya dengan diri kita, semakin kuat kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kita lemah dalam hidup ini, itu karena kita jauh dari Allah. Kalau kita ingin kita dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, kalau kita ingin dikuatkan dalam menghadapi cobaan, kalau kita ingin dikuatkan dalam menghadapi ujian, kalau kita dikuatkan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, maka kita dekat-dekat dengan Allah, doa kepada Allah, insya Allah. Allah akan kasih kekuatan kepada kita, sehingga kita kuat percaya dengan diri kita sendiri, kuat percaya dengan diri kita sendiri. Itulah yang akan menjadikan kita kuat. Yakin kita, Allah itu akan kasih jalan keluar. Dan ketika keyakinan itu timbul, maka gak ada keraguan. Kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan, itu akan dilakukan dengan penuh keyakinan. Karena kita yakin, setiap langkah kita, ketika kita dekat dengan Allah, setiap langkah kita, ketika kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, Allah akan kasih jalan keluar. Maka doa itu akan memberikan kita percaya diri, akan memberikan kita kekuatan. Sahabat manjada wajadah, itulah 5 fungsi dan manfaat doa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, itu adalah sebagai ibadah, bentuk kehambaan kita kepada Allah. Kedua, akan membuka pintu-pintu rezeki, keberkahan hidup, keluar dari kesulitan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, itu akan menjadi perlindungan kita dari mara bahaya. Dan yang kelima, menambah keyakinan dan kekuatan kita dalam menjalani kehidupan. Sahabat manjada wajada, lalu bagaimana adab-adab berdoa, cara-cara kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mulailah dengan memuji kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi ta'ala wassana'i 'alaihi wa liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyad'u bima syaa." Jika seseorang ingin berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah dan memuliakannya. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru berdoa sesuai dengan keinginannya dia. Jadi pertama adalah memuji Allah, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita harus memuji Allah? Ya karena Allah itu maha tinggi, maha besar, maha kuasa. Jadi harus kita puji. Kita ini lemah, menunjukkan kita ini lemah, memuliakan. Dengan memuliakan Allah,
menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan ketergantungan kita. Lalu kemudian kita bersolawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi ini penting sekali, karena Nabi Muhammad memberi syafaat kita. Nabi Muhammad dengan kita bersolawat ini akan memudahkan hidup kita. Solawat ini akan memudahkan hidup kita. Solawat itu akan menjadikan doa-doa kita itu lebih mudah diterima oleh Allah. Baru kemudian kita berdoa sesuai dengan kehendak kita. Jadi yang pertama, memuji Allah. Lalu kemudian tahmid, ya, alhamdulillah. Lalu jangan lupa solawat kepada Nabi. Ini sebelum berdoa. Dimulai dengan dua hal itu. Sahabat manjada wajada, setelah kita tahmid, yang kedua itu adalah bersolawat, yang ketiga adalah beristighfar. Istighfar ini sebagai pembuka, kita mohon ampun, karena dosa-dosa kita ini banyak tiap hari. Dan dosa itu selalu dalam kajian kita, dosa ini menghalangi rezeki kita. Kita mohon ampun dulu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosaku. Sehingga ketika Allah ampuni dosa-dosa kita, itu akan terbuka rezekinya. Baru kemudian kita berdoa. Jadi tidak langsung meminta, tapi kita memuji dulu kepada Allah, sholawat kepada Nabi, kemudian istighfar, beristighfar sesuai dengan hadis di atas. Barang siapa yang membiasakan diri beristighfar, Allah akan buka pintu-pintu rezeki. Maka kita biasakan sebelum berdoa kita beristighfar. Istighfar itu mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau astagfirullahaladzim yang paling pendek boleh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar yang panjang itu juga boleh. Yang penting awali doa kita dengan tahmid, sholawat, lalu kemudian istighfar. Sahabat manjada wajada, adab ketiga, kalau kita berdoa, bacalah dengan Asmaul Husna, 99 al-Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran. Nah itu kita bacakan. Itu ada dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, al-asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ini adalah ayat untuk kita minta doa. Nah, asmaul husna kan banyak sekali. Yang biasanya banyak dipakai itu kan ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fattah, ya Razzaq, ya Latif. 5 ini yang paling banyak biasanya dipakai. Ya Hayyu, yang maha menghidupkan. Ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ya Fattah, yang maha pembuka. Pembuka rezeki, pembuka kesulitan hidup. Dan ya Latif, yang maha lembut. Nah, ini dibaca. 5-5-nya boleh. Kalau hafal 99, hafalkan itu, baca 99. Anda boleh pilih nama-nama yang baik itu mana saja. Yang penting itu kita yakin dan kita pahami. Jadi misalnya ini kenapa 5 yang gampang aja kan? Karena yang terkait dengan kehidupan kita. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Engkau yang maha menghidupkan kehidupanku. Ya Allah, kasihlah, alirilah kehidupanku. Yang maha berdiri sendiri, tidak butuh orang lain. Aku yang butuh Engkau, ya Allah, ya Qayyum. Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki yang banyak, yang berkah. Ya Fattah, yang maha pembuka, pembuka dari semua kesulitan hidup. Berilah aku jalan keluar dari kesulitan hidup. Ya Latif, yang maha lembut, berilah aku rahmatmu. Masya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, banyak banget. Itu Asmaul Husna, Anda baca, Anda pahami, Anda resapi betul-betul bahwa inilah aku berdoa, ya Allah. Berdoa, aku memohon kepadamu. Sahabat manjada wajada, adab keempat dari doa. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Ini ada hadisnya dari riwayat Tirmidzi. Udullaha wa antum mu'minuna bil ijabah. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau kita nggak yakin, gimana Allah akan kabulkan? Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya kok.
Kalau kita nggak yakin ya gimana? Allah akan kabulkan. Maka yakin saja Allah itu akan kasih semua yang kita minta. Berdoa saja, apa saja, Allah pasti akan kasih. Berdoa saja, apa saja, Allah pasti akan kasih. Yakin saja, Allah Maha Pemberi rezeki. Keyakinan kita itu menentukan Allah itu akan kasih atau tidak. Kalau kita yakin, Allah akan kasih. Kalau enggak, ya enggak akan pernah dikasih. Keyakinan gitu itu sangat menentukan. Minta harta yang banyak, minta keturunan yang soleh, minta kesehatan, minta kesembuhan, minta kebahagiaan, minta kesejahteraan, minta hubungan keluarga yang baik, minta di kantor, hubungan pertemanan yang baik. Banyak banget semuanya, minta. Minta, aku kasih. Yakin aja. Allah akan kasih apa yang kita minta. Sahabat Manjada Wajada, adab kelima dari berdoa itu adalah berdoalah dengan lemah lembut dan tadarruan, itu rendah hati. Jangan kita berdoa tapi merasa sombong. Aku berdoa nggak mungkin diterima. Aku berdoa ya asal berdoa aja lah. Rendah hati, penuh kesungguhan. Berdoalah dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan. Ya Allah, aku butuh. Aku lagi butuh banget, ya Allah. Mudah-mudahan Kau kasih. Sehingga dengan penuh kesungguhan, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh ya Allah, bahwa kita memang butuh ini. Insya Allah, Allah itu akan kasih. Surat Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Berdoa dengan penuh lemah lembut, berdoa dengan kehusyuan, berdoa dengan rendah hati. Jangan berlebihan. Jangan berdoa kencang-kencang, seakan-akan ingin mengabarkan kepada setiap orang, aku sedang berdoa. Untuk apa? Sampai guling-guling. Masya Allah, itu berlebihan. Ya berdoa dalam hati. Ya Allah, dengan penuh kesungguhan, angkat tangannya ya. Angkat tangan, temukan jari-jari di sini ini. Nah, itu taruh di dada di sini. Ya Allah, aku berdoa dengan penuh kesungguhan, lemah lembut, dengan bahasa yang indah, bahasa yang mengalir indah dari hati yang paling dalam. Itu insya Allah akan sampai doanya itu. Karena kita berdoanya kalau begitu itu khusyuk dan penuh kesungguhan. Selanjutnya ada berdoa, itu adalah jangan berdoa memohon hal yang buruk. Hadis riwayat Muslim ini, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah engkau memohon hal-hal buruk untuk diri kamu sendiri, memohon hal-hal buruk untuk anak-anakmu, memohon hal-hal buruk untuk hartamu. Jadi kita berdoa yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Kenapa sih kita mendoakan yang buruk untuk diri kita, untuk orang lain? Jangan. Itu sama saja mendoakan diri sendiri soalnya. Kenapa? Apa yang kita doakan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita mendoakan orang lain buruk, itu artinya kita mendoakan keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Maka kita sebarkan aja doa-doa yang baik kepada setiap orang. Sehingga apa? Sehingga kita itu kembalinya kepada kita itu akan kembali kepada hal-hal baik. Allah itu ingin kita baik. Kalau kita keluar dari mulut kita hal-hal buruk, walaupun itu mendoakan orang lain, maka itu akan kembali kepada diri kita. Jangan pernah kita memohon hal-hal buruk untuk diri kita, memohon hal-hal buruk untuk keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, dan juga memohon hal-hal buruk untuk
orang lain. Dan terakhir, sahabat Manjada Wajada, istiqomah dalam berdoa. Kalau kita istiqomah, insya Allah itu doa kita lama-lama akan dikabulkan. Allah kan ngelihat kita udah berdoa nih, terus baru berdoa sekali. Allah ngelihat nih kita ini serius kasih berdoa. Oh besok 2 kali, 3 kali, 4 kali. Udah ribuan kali kita berdoa. Oh baru Allah itu ujiannya udah selesai nih. Oke, berarti benar nih, orang ini sedang butuh banget pertolonganku. Aku kasih. Allah itu menguji kita, akan selalu menguji kita. Menguji kesungguhan kita. Kita serius nggak minta, kita serius nggak butuh. Nah, keseriusan itu kita tunjukkan dengan cara apa? Dengan berdoa secara istiqomah, terus menerus. Setiap sholat kita berdoa, setiap pagi, petang, kita berdoa, zikir dan doa. Itu kurang lebih sama lah artinya. Berdoa kan juga berzikir kita. Berdoa, berzikir itu sama kita. Mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, memohon kepada Allah, agar kita selalu dekat dengan Allah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadi kita gedor pintu langit. Allah itu ingin yang terbaik buat kita. Kalau kita merasa belum baik, ini berarti belum berakhir. Karena Allah pasti ingin akhir yang baik buat kita. Maka selalulah berdoa, karena doa bisa mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Doa akan membuka rezeki. Doa akan membuka semua kesempitan-kesempitan hidup kita. Dan doa akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Doanya apa Pak Akbar? Setiap hari di video shot saya, itu sudah saya kasih doa-doa harian itu. Jadi silakan Anda lihat itu setiap pagi itu ada di video shot saya, doa dan zikir pagi itu. Doa untuk rezeki, kesehatan, macam-macam. Pokoknya Anda silakan lihat setiap hari. Bukan hanya melihat, yang penting kita amalkan sama-sama ya. Usikum wa iya ya nafsi. Terutama untuk diri saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Silakan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, di-share untuk keluarga, di-share untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan manfaat dari video ini. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, Allah akan berikan ganjaran pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kafaitu bihada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.